وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah. Taib. Sebagaimana permintaan dari salah satu ikhwah supaya ada perbandingan antara nuskhah yang ana baca dengan nuskhah yang dibagikan, sehingga kita mengetahui perbedaan atau ketidaksamaan antara satu nuskhah dan nuskhah yang lain, sehingga kita bisa meluruskan mana yang benar. Barakallahu fikum. Mungkin Anda minta untuk salah satu dari ikhwah membaca berdasarkan nuskhah yang dibagikan. Mungkin Ustadz Mulyadi ini. Ya. Sampai terakhir kemana kemarin? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala ba'duhum hada ma'a anna a'lama lisyahidi damuhu wa adna ma lil-'alimi midaduhu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min dhikri. Daqiqah. Ma ubidallahu. Daqiqah. Intadir. Tunggu sebentar. Ma ubidallahu bi syai'in afdala min dhikrin fi dinin. Wa la faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin ujuluhu yanquna anhu tahrifal ghalina wal tihalal mubtilina wa tahwilal jahilina. Barakallahu fiik, hasbuk. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala ba'duhum hadza 'ala anna a'lama lisyahidi damuhu wa adna ma lil 'alimi midaduhu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis tidak sah dan dinyatakan sebagai hadis maudhu' atau hadis palsu. Maka tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis ini kecuali disertai dengan penjelasan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu'. Qala rahimahullah wa anhu, dan darinya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati, pada hari kiamat ditimbang midadul ulama'i, tinta para ulama, wa damus syuhada'i, dan darah para syahid. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, hadza, hal ini, ala anna a'lama lisyahid, ala anna a'lama lisyahid, atas dasar bahwa, ala atas dasar, anna a'la bahwa yang paling tinggi ma lisyahid, apa yang dimiliki oleh seorang syahid, mati syahid, damuhu adalah darahnya. Wa adna, dan yang paling rendah, malil alimi, apa yang dimiliki oleh seorang alim, adalah midaduhu, tintanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa anhu, dan darinya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma'ubidallahu, tidaklah Allah disembah bisyai'in, dengan sesuatu, afdala, lebih utama, min fiqhin, dari memahami, fid dini, dalam beragama. Wala faqihun wahidun, dan sungguh satu orang faqih, asyaddu, lebih berat, ala syaitani, atas syaitan, min alfi abidi, dari 1000 ahli ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dalam kitab As-Sunan, dan juga At-Tabrani dalam Al-Awsat, yaitu Mu'jamul Awsat, dan yang lainnya dari Abi Hurairah secara marfu', artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sanadnya ada salah satu rawi yang dinyatakan sebagai pendusta. Dinyatakan sebagai pendusta, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma' Az-Zawaid. Kemudian Baihaqi mengatakan bahwa ini adalah yang terhafal, ini adalah perkataan Az-Zuhri, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sah sebagai hadis, akan tapi ini adalah salah satu hikmah yang dinisbatkan kepada Az-Zuhri, seorang ulama salaf. Makna athar ini adalah bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami, artinya dengan mempelajari agama ini dan memahaminya, itu adalah ibadah yang paling afdal. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh beberapa ulama salaf, bahwa sebaik-baik amalan, afdalul a'mali ba'da ada'il fardhati talabul ilm. Sebaik-baik amalan setelah menunaikan yang fardu adalah menuntut ilmu. Dan perkataan ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan itu memang benar, bahwa menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik amal ibadah. Karena menuntut ilmu, manfaat dan faedahnya tidak hanya kembali kepada diri pelakunya, akan tetapi juga menyebar kepada orang lain. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, sunnah. Maka manfaat dan faedahnya hanya tertuju kepada pelakunya, tidak berimbas kepada yang lainnya. Maka dari itu menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan yang wajib. Qala wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Dan satu orang faqih itu lebih berat bagi syaitan. Maksudnya adalah lebih berat untuk menggoda dan menyelewengkan atau menyesatkan. Karena seorang alim ketika dia salah langkah, maka ilmunya akan mengingatkan dia. Ilmu yang dia miliki akan menegur dia bahwa ini adalah salah. Beda dengan seorang yang jahil. Orang yang jahil ketika melakukan kesalahan, dia tidak akan tahu bahwa dia adalah salah. Dan yang dimaksud dengan satu orang faqih dengan lebih berat daripada 1000 ahli ibadah, maksudnya adalah 1000 ahli ibadah yang tidak faqih, yang tidak memiliki ilmu. Karena tentunya seorang ahli ibadah yang faqih itu lebih baik daripada satu orang hanya faqih saja. Paham ya? Jadi maksudnya adalah 1000 ahli ibadah yang tidak faqih. Dia hanya ahli ibadah. Sedangkan satu orang faqih ini dia ahli ilmu dan ahli amal. Karena
kalau hanya memiliki ilmu tanpa beramal, maka ini juga tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi maksudnya adalah satu orang faqih yang mengamalkan ilmunya itu lebih baik daripada lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan darinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma, membawa ilmu ini, yaitu ilmu agama, min kulli khalafin uduluhu, dari setiap penerus, yaitu generasi setelahnya, uduluhu, orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka menafikan dari ilmu ini tahrifal ghalin, penyimpangan atau penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan penyimpangan atau penyelewengan ahli batil. Wa ta'wilal jahilin, dan takwil daripada orang-orang bodoh. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Adi, dan diriwayatkan secara mursal. Akan tetapi sanad hadis ini, secara ilmu sanad di sini disebutkan bahwa semuanya adalah lemah atau dhaif. Sanad hadis ini semuanya adalah lemah. Akan tetapi ahli hadis banyak sekali menukil hadis ini sebagai keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu hadis. Dan penggunaan hadis yang lemah, hadis yang dhaif dalam fadhailul a'mal, sebagian ulama memperbolehkannya. Menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal, sebagian ulama memperbolehkannya. Wallahu taala alam. Adapun makna hadis ini bahwa ilmu agama ini diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya, yang mana mereka yang adil, mereka yang terpercaya, ini membersihkan ilmu ini dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, serta takwilan-takwilan dan tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan semua orang yang mengklaim dirinya muslim dari aliran manapun, dia akan selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika memahami dan menafsiri ayat Al-Quran atau memahami dan menafsiri hadis, itu tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sehingga di situ terjadi penyimpangan. Maka ahli hadis yang membawa ilmu ini, tugas mereka adalah membersihkan ilmu ini dari penyimpangan dan penyelewengan tersebut, sehingga agama ini tetap terjaga kemurniannya dan tetap terjaga keasliannya sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh para sahabat serta ulama salaf. Dan kaitannya hadis ini dengan keutamaan ilmu dan ahli ilmu adalah, yaitu bahwa orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu, entah itu sebagai seorang santri ataupun sebagai seorang pengajar, mereka dipuji sebagai orang yang terpercaya untuk membawa
dan menyampaikan agama ini kepada generasi berikutnya. Wallahu taala alam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, na'am. Wa fi haditsin yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma asy-syuhada'u wa riya al-ulama'u yawmal qiyamati 'ala manabira min nurin. Wa naqala al-qadi Husain bin Muhammad رحمه تعالى في أول تعليقه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. Hasbuk. Tapi di sini tadi dibaca qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman. Di sini ada tambahan yaitu wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Man akrama aliman ila akhiril hadis. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fi haditsin, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Pada hari kiamat akan memberi syafaat 3 orang, 3 golongan. Al-anbiya'u, para nabi, tsummal ulama'u, kemudian para ulama, tsumma syuhada'u, kemudian para syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil Al-Luqaili fi Dhu'afa, dan dalam sanadnya ada Ambasah bin Abdurrahman Al-Qurashi. Abu Hatim mengatakan bahwa dia adalah orang yang pernah memalsukan hadis. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang palsu, hadis maudhu. Hadis ini dihukumi sebagai hadis maudhu sebagaimana dalam kitab Ad-Dha'ifah, yaitu karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Adapun makna hadis ini yaitu tentang keberadaan syafaat pada hari kiamat memang benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih lainnya. Jadi secara makna tidak masalah. Al-anbiya, yaitu para nabi. Para nabi memberi syafaat. Tsummal ulama, dan para ulama juga memberi syafaat. Kemudian para syuhada juga memberi syafaat. Dan ini semuanya secara makna benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih lainnya. Adapun mengenai syafaat, yaitu permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan untuk orang lain. Permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan untuk orang lain. Sebagai contoh, orang yang mendoakan jenazah. Ketika dia berdiri mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu, maka pada hakikatnya dia telah memberikan syafaat kepada mayit tersebut, kepada jenazah tersebut. Dan ketika Allah menerima doa dia, maka Allah Ta'ala menerima syafaatnya dan mengabulkan permintaan orang yang berdoa tersebut untuk diberikan kepada mayit tersebut. Dan ini adalah syafaat. Baik. Dan dalam hadis ini termasuk orang yang memberi syafaat adalah para ulama. Ini menunjukkan keutamaan para ulama atas yang
yang lainnya. Demikian juga keutamaan para nabi, dan ini jelas. Demikian juga keutamaan para syuhada. Karena orang tidak akan bisa memberi syafaat kecuali orang tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ruwiya, dan diriwayatkan al-ulama'u, para ulama, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala manabirati, atas mimbar-mimbar, min nurin, dari cahaya. Hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu'at, yaitu kumpulan hadis-hadis palsu. Maka dari itu tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa naqala al-qadhi Husain bin Muhammadin, dan al-qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah menukil fi awwali ta'liqatihi, di awal ta'liqatnya, catatannya, annahu ruwiya, bahwasanya diriwayatkan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man ahabbal ilma, barang siapa mencintai ilmu, wal ulama, dan para ulama, lam tuktab, tidak ditulis, alaihi, atas dia, khati'atun, kesalahan, ayyama hayati, selama hidupnya. Hadis ini adalah hadis palsu, hadis maudhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Talkhis Al-Wahiyat. Taib. Mengenai mencintai ilmu dan para ulama, ini memang benar. Ini kita lihat dari sisi maknanya. Dari sisi riwayat, bahwa hadis ini adalah hadis apa? Hadis maudhu, tidak halal untuk diriwayatkan, kecuali dengan menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Dari sisi makna, mencintai ilmu dan para ulama ini memang dianjurkan berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Ini menunjukkan Allah taala mencintai mereka. Dan apa yang Allah cintai, kita pun mencintainya. Maka dari itu, mencintai ilmu dan mencintai para ulama itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Baik. Adapun mengenai lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi, maka ini tidak ada dasar yang menguatkannya. Karena bagaimana hanya sekedar mencintai kemudian tidak ditulis atasnya dosa sedikit pun. Ini sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya, bahwa siapapun yang melakukan dosa, maka dia akan menanggung dosanya. Siapapun dia. Siapapun yang melakukan maksiat, dia bertanggung jawab atas kemaksiatan yang dia lakukan, siapapun dia. Baik dia adalah seorang alim atau seorang jahil. Baik dia adalah seorang santri maupun seorang pengajar. Ketika melakukan dosa, dia tetap bertanggung jawab atas perbuatan dosanya. Hanya saja, kapan dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kafarat terhadap dosa tersebut, seperti taubat, istighfar, dan amal-amal soleh yang lainnya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, qala wa ruya, dia berkata wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan darinya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
Man akrama aliman, barang siapa memuliakan seorang alim, fa ka'annama akrama sab'ina nabiyyan, maka seolah-olah dia memuliakan 70 nabi. Wa man akrama muta'alliman, barang siapa memuliakan muta'alliman, penuntut ilmu, memuliakan santri, fa ka'annama, maka seolah-olah akrama sab'ina syahidan, memuliakan 70 orang mati syahid. Hadis ini ya, seperti hadis sebelumnya, merupakan hadis maudhu, hadis palsu. Maka tidak diperbolehkan untuk dinukil. Nanti jangan sampai setelah mengkaji kitab ini, habis itu mengisi kajian atau mengajar santri-santrinya, kemudian menukil hadis-hadis palsu ini. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami' disebutkan Rasulullah SAW bersabda, padahal hadis tersebut hadis palsu, maka tidak diperbolehkan. Adapun dari sisi makna, barang siapa memuliakan seorang alim, memuliakan seorang alim ini memang dianjurkan. Ini memang dianjurkan dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dicontohkan oleh para malaikat dan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memuliakan para ulama dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan dengan mengangkat derajat para ulama. Para malaikat pun memuliakan para ulama ketika para malaikat meletakkan sayapnya sebagai rasa tawadhu terhadap para penuntut ilmu. Rasulullah SAW pun memuliakan para ulama dengan memuji mereka serta menghormati mereka. Maka dari itu memuliakan ulama ini adalah sesuatu yang dianjurkan dan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ulama salaf. Adapun keutamaan memuliakan ulama itu seperti memuliakan 70 nabi, maka ini ada kerancuan. Bagaimana seorang alim memuliakan mereka itu lebih baik daripada memuliakan seorang nabi. Maka ini tidaklah selaras. Secara nalar tidak masuk. Demikian juga memuliakan seorang santri lebih baik daripada memuliakan 70 orang mati syahid. Nah, ini pun tidak ada dasar yang mendukungnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa qala, dan dia berkata, man shalla, na'am, iqra ya Syekh. Wa annahu qala man shalla khalfa 'alimin, man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin, wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Wa naqala syarma safiu al-Maliki fi awal kitabi Nazmi Duri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man azzama al-alima faka'annama yu'azzimu Allah ta'ala wa man tahawana bil 'alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasulih. Wa qala Ali radhiyallahu anhu kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yusinuhu wa yakraha bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli zaman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Barakallahu fiik. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala, dan dia berkata, man shalla khalfa 'alimin, man shalla, siapapun yang salat khalfa alimin, di belakang seorang alim, faka'annama, maka seolah-olah dia salat khalfa nabiyyin, di belakang seorang nabi. Wa man shalla khalfa nabiyyin, dan barang siapa salat di belakang nabi, faqad ghufira lahu, maka benar-benar telah diampuni
bagi dia. Telah diampuni bagi dia. Ini adalah athar atau hadis yang tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Jika dikatakan hadis ini tidak ada asalnya, artinya apa? Ya? Sebelum kita membicarakan masalah maudhu. La aslalahu. Artinya bahwa hadis tersebut tidak ada satupun yang meriwayatkan. Tidak ada dalam kitab manapun. La aslalahu, tidak ada asalnya. Tiba-tiba apa? Muncul. Dan ini termasuk hadis palsu. Ya. Tidak ada sanadnya, la aslalahu, tidak ada satupun yang meriwayatkan. Beda dengan hadis maudhu. Hadis maudhu terkadang dia ada riwayatnya, ada asalnya, tapi dia palsu karena rawi-rawinya ada yang memalsukan atau meriwayatkan hadis-hadis palsu. Kalau tidak ada asalnya, artinya tidak ada satupun yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Taib. Adapun dari sisi makna, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Ini seolah-olah bahwa seorang alim itu sederajat dengan nabi. Dan ini tidaklah benar. Seorang alim sehebat apapun keilmuan dia tidak akan menyentuh derajat seorang nabi. Apalagi menyamainya. Karena para nabi itu adalah manusia yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bukan nabi tidak mungkin dia menyentuh derajat seorang nabi, apalagi menyamainya. Maka dari sisi makna ini adalah tidak benar. Wallahu taala alam. Adapun sholat di belakang Nabi maka diampuni dosanya. Ini juga tidak ada dasar yang mendukungnya. Sekedar sholat di belakang Nabi kemudian dosanya diampuni semuanya, ini tidak ada dasar yang mendukungnya. Wallahu taala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa naqala Asy-Syarmisahi Al-Maliki. Asy-Syarmisah itu adalah nama kampung di Mesir. Ya. Hanya saja untuk dhabtnya, untuk harokatnya, ini perlu merujuk kepada kitab Al-Buldan atau kitab-kitab yang lainnya, Al-Ansab. Ya. Karena apa? Karena ini tidak bisa dikiaskan. Nama-nama tempat, ya, nama-nama orang itu tidak bisa dikiaskan dengan tasrifan. Ya. Ini harus sesuai dengan pengucapan asalnya. Bagaimana pengucapan asalnya? Ya, wallahu taala alam. Fi awali kitabihi Nazmid Durar. Dalam awal kitabnya yaitu Nazmud Durar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man 'azzama al-'alima, man barang siapa azzama mengagungkan al-'alima seorang alim, fa innama maka sungguh pasti yu'azzimullaha, dia mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana, dan barang siapa meremehkan bil alimi dengan seorang alim, fa innama maka sungguh pasti dzalika hal itu istighfafun meremehkan billahi dengan Allah Ta'ala, wa bi rasuli dan dengan rasulnya. Hadis ini oleh muhakkik, dia mengatakan aku tidak menemukan lafaz seperti ini dan aku mengira hadis ini adalah hadis palsu. Diriwayatkan dengan
semakna, satu makna. Berbeda lafadz ya. Dalam kitab Tanzihus Syariah. Dan Tanzihus Syariah ini kumpulan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang tidak diterima. Adapun dari sisi makna, man 'azzama 'aliman, mengagungkan seorang alim, dengan artian mengagungkan ini memuliakan, maka ini dianjurkan. Kemudian disamakan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan syiar-syiarnya. Dan ilmu adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu al-haq akan jelas dan agama akan tegak. Dan barang siapa meremehkan seorang alim, maka dia meremehkan Allah Ta'ala dan meremehkan Rasulnya. Ini orang yang meremehkan seorang alim, seolah-olah meremehkan Allah Ta'ala. Demikian itu, jika dia bermaksud meremehkan ilmu yang dia miliki, yang dimiliki oleh seorang alim. Karena meremehkan ilmu yang dimiliki oleh seorang alim, terutama ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini jelas merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Rasulullah SAW. Adapun merendahkan seorang alim bukan karena ilmunya, tapi karena kepribadiannya atau karena fisiknya, maka ini tentu tidak masuk dalam hal tersebut. Meskipun hal tersebut dilarang. Ya. Ini perlu dibedakan. Karena meremehkan ilmu, yang mana itu adalah perintah Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala, ini jelas adalah suatu perbuatan dosa besar. Sebagai contoh, seorang alim yang menyampaikan tentang nikmat al-jannah, bahwa di surga itu ada bidadari, ada taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya, ada istana-istana dan yang lain-lainnya. Kemudian ada orang yang menghina bahwa mereka hanya membicarakan masalah apa? Masalah selakangan. Perhatikan. Seolah-olah ahli ilmu itu dipenuhi dengan syahwat. Dipenuhi dengan hawa nafsu ketika membicarakan masalah surga. Ini adalah hinaan yang disampaikan oleh orang-orang liberal. Dan jika dia bermaksud menghina ilmu itu, yang mana hal itu adalah bagian dari wahyu, ini adalah satu kekufuran. Akan tetapi jika dia menghinanya karena kepribadian orang alim tersebut, karena fisik orang alim tersebut, maka ini pun sesuatu yang diharamkan meskipun tidak sampai kepada kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu berkata, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah dengan ilmu sebagai suatu kemuliaan, an yatta'iyahu man la yuhsinuhu. Kalau ada yang mengklaim memiliki ilmu, orang yang tidak menguasainya. Man la yuhsinuhu, orang yang tidak menguasainya. Wa yafrahu, dan bangga idza nusiba ilaihi, jika dia dinisbatkan kepada ilmu sebagai ahli ilmu. Ini orang alim, ini ahli ilmu. Wa kafa bil jahli, dan cukuplah dengan kebodohan, zaman sebagai celaan, an yatabarra'a minhu,
yaitu berlepas diri dari kebodohan man huwa fihi, siapa atau orang yang berada di dalam kebodohan. Ini athar ya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dan muhakkik menyatakan tidak menemukan sanadnya. Ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari perkataan beliau, bukan sebuah hadis. Dan secara makna ini benar. Ilmu itu sesuatu yang mulia. Karena apa? Karena banyak orang yang mengklaim dirinya memiliki ilmu. Kalau ilmu bukan sesuatu yang mulia, nggak mungkin orang akan mengklaim dirinya punya ilmu. Ya. Karena orang mengklaim sesuatu itu untuk mencari apa? Mencari kemuliaan dan martabat. Dia mengklaim memiliki ilmu karena ingin mendapatkan kemuliaan dan martabat dengan klaim tersebut. Padahal dia tidak menguasai ilmu itu. Dan juga dia bangga kalau dikumpulkan bersama orang-orang alim atau dinisbatkan dia kepada dia sebagai orang memiliki ilmu. Ya. Kalau antum dikatakan Masya Allah, fulan selalu berteman dengan alim ulama, kira-kira antum bangga nggak? Senang. Saya bisa berteman dengan ahli ilmu. Hanya berteman saja, apalagi disebut sebagai ahli ilmu. Wah, senang. Dan kita semuanya berharap seperti itu. Ya. Meskipun ilmu yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan tentang kemuliaan ilmu. Dan kebodohan itu adalah celaan. Karena apa? Semua orang tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Meskipun pada hakikatnya dia adalah bodoh. Orang bodoh saja dibilang bodoh tidak mau, apalagi orang alim. Ini menunjukkan bahwa bodoh itu tercela. Ya. Cukup dikatakan bodoh itu tercela, orang bodoh dikatakan bodoh tidak terima. Ya. Ada nggak yang terima orang bodoh dikatakan kamu goblok itu? Terima nggak? Nggak terima, meskipun dia memang goblok. Ya. Ini menunjukkan adalah tercela hal tersebut. Ini jelas tentang kemuliaan ilmu dan tercelanya lawan dari ilmu yaitu bodoh. Wallahu taala alam. Baik. Tafadhal. Wa qala ba'du salafi khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Wa qala Abu Muslimin al-Khawlani al-ulama'u fil ardi mithlu nujumi fis sama'i idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Hasbuk. Wa qala ba'du salaf tidak sebutkan ini seperti ini dilihat dari secara makna. Jika maknanya benar, maka dikatakan sebagai apa? Kata-kata mutiara. Khairul mawahibi, sebaik-baik anugerah adalah al-aqlu, akal. Al-mawahib itu anugerah, pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan dan menganugerahi hambanya itu sangat banyak. Di antaranya adalah akal. Dan di antara anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang terbaik adalah akal. Kalau antum disuruh milih, dikasih 1 triliun tapi dungu, dikasih 100 rupiah tapi berakal, milih mana antum? Dikasih uang 1 triliun tapi antum dungu, sama dikasih 100 rupiah antum menjadi orang berakal, milih mana? Ini nggak ada yang jawab, ini ragu ini. Orang yang cerdas, dia akan memilih apa? Saya berakal meskipun dikasih 100 rupiah. Karena dengan akal saya 100 rupiah bisa menjadi 1 triliun.
Saya nggak mau kasih 1 triliun dengan kedunguan. Karena apa? Dengan kedunguan saya 1 triliun akan habis. Ya. Makanya akal itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ini pernah dinukil dari salah satu ulama salaf ketika bertanya kepada seorang anak. Nak, milih mana kamu? Tak kasih uang sekian ribu dinar, tapi akalmu diambil. Kamu jadi orang dungu. Atau kamu nggak tak kasih apa-apa, tapi kamu berakal. Jawabannya seperti yang saya utarakan tadi. Bahwa lebih baik apa? Memiliki akal. Karena dengan akal bisa mengumpulkan itu hadiah tersebut bahkan lebih banyak. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Bodoh itu musibah. Bodoh adalah musibah dan seburuk-buruk musibah. Karena kebodohan akan mendatangkan apa? Banyak musibah. Karena dengan kebodohan akan mendatangkan banyak musibah. Ya. Kalau satu musibah begitu selesai, maka musibahnya hilang. Tapi kalau musibah tersebut adalah kebodohan, maka dia tidak akan menyelesaikan musibah, akan tetapi akan mendatangkan musibah-musibah yang lain. Dan athar ini atau kata-kata mutiara ini jelas ya, menunjukkan keutamaan orang yang berakal. Dan orang yang berakal adalah orang yang memiliki ilmu. Dan orang yang berakal adalah orang yang memiliki ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.